setelah pemilu KPU ngapain begitu kan? Betul. Padahal itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik supaya partai politik itu bisa mengikuti pemilu. Nah, ada beberapa masyarakat memang pada saat proses verifikasi itu merasa dirinya terganggu karena tiba-tiba kok namanya ada di dalam anggota partai politik tertentu. Nah, ada mekanisme yang harus ditempuh oleh masyarakat. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Anis Marini Ardi dalam acara podcast KPU Provinsi Banten. Nah, teman pemilih, mungkin teman pemilih bertanya-tanya ya, pasca pemilu dan pemilihan KPU ngapain sih? Nah, hari ini kita akan menghadirkan episode spesial yang akan membahas aktivitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pasca pemilu dan pemilihan. Nah, telah hadir di tengah kita narasumber yang sangat istimewa, Bapak Ahmad Subagja, anggota KPU Provinsi Banten. Selamat pagi, Bapak. pagi Mbak Anis. Sehat, Pak? Semoga sehat selalu. Oke. Hari ini kesibukannya apa aja, Pak? Hari ini saya ikut podcastnya Mbak Anis. Oke, jadi memang sudah mengschedulekan diri ya Pak ya, betul, untuk betul. bisa hadir bersama kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, teman pemilih, hari ini kita akan membahas tentang pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Nah, Pak Oha ini kebetulan adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang sudah lama mempunyai pengalaman terkait dengan pelaksanaan pemilu baik di kota maupun provinsi. Nah, Pak, kita langsung saja nih Pak membahas tentang apa itu sipol. Iya, pertama tentu yang perlu kami sampaikan adalah sipol itu bagian dari sistem aplikasi yang digunakan oleh KPU untuk memudahkan bukan hanya penyelenggara pemilu tapi partai politik dalam rangka mengelola data partai politik. Oke. Ini kenapa digunakan sipol atau sistem digitalisasi supaya data yang dikonsolidasi oleh teman-teman partai politik itu ada semua, mudah untuk bisa dilakukan validasi di masing-masing partai politik. Karena itulah menggunakan sipol. Sehingga kalaupun misalnya ada kebutuhan soal data partai politik, soal pengurus, soal keanggotaan, soal domisili, soal yang lain-lain, itu semuanya ada di dalam sipol. Beda misalnya dengan pemilu-pemilu atau 2 pemilu ke belakang, itu menggunakan manual agak repot ketika harus mencari soal data partai politik. Iya. Nah, sipol ini digunakan dalam proses sistem informasi partai politik, melakukan proses pendaftaran, verifikasi, sampai dengan bagaimana kita melakukan pengujian terhadap data dan akuntabilitas partai politik, soal pengurus, soal administrasi partai politik, soal pengetahuan partai politik, begitu. Nah, kemudian di dalam situasi seperti sekarang, KPU tentu punya kewajiban. Jadi orang beranggapan misalnya setelah pemilu KPU ngapain begitu kan? Betul. Padahal karena kita bagian dari administrasi pelaksana pemilu, termasuk mengelola administrasi partai politik, kami punya pertanggungjawaban untuk mengedukasi partai politik, termasuk di dalam proses pelaksanaan pasca pemilu. Kami juga harus tetap mengupdate keberlanjutan teman-teman partai politik, karena partai politik pasti setiap 5 tahun siklusnya pasti ada suksesi. Ya, karena itulah semua yang dilakukan oleh partai politik terhadap suksesi dan siklus kepemimpinannya itu harus disampaikan kepada KPU. Sehingga pada saat proses verifikasi di pemilu yang akan datang, datanya sudah up to date. Sudah up to date. Termutakhirkan ya Pak. Termutakhirkan, dan itu sebenarnya mempermudah partai politik. Sehingga database-nya sudah ada semua di dalam sipol. Begitu. Oke.
Tadi menarik Pak tentang pendaftaran, verifikasi hingga penetapan partai politik ya. Nah, kemudian mekanisme untuk pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik ini seperti apa Pak sebagai peserta pemilu tentunya Pak? Iya, jadi semua partai politik tentu punya hak untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu ya. Jadi syarat-syaratnya secara administrasi tentu harus terdaftar di dalam Menkumham dan seterusnya ya. Nah, di dalam peraturan kita itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik supaya partai politik itu bisa mengikuti pemilu. Pertama misalnya soal kepengurusan itu harus 100% di seluruh provinsi. Kemudian harus 75% di tingkat kabupaten kota dalam satu provinsi. Harus ada 50% di tingkat kecamatan dalam satu kabupaten kota. Nah, proses mekanisme pengurusan itu yang harus ditempuh oleh partai politik. Tentu memang berat bagi partai politik yang baru ya. Dan kami sebagai penyelenggara KPU tentu punya kewajiban untuk melakukan verifikasi baik kepengurusan, sekretariat sampai keanggotaan partai politik. Nah, keanggotaan partai politik itu misalnya minimal 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di masing-masing kabupaten kota. Dan itu kita pastikan verifikasi betul soal jumlah anggota partai politik, kemudian juga tidak boleh ada yang ganda dan seterusnya begitu. Nah, untuk proses verifikasi ini kan memerlukan waktu yang cukup panjang ya Pak ya? Cukup panjang Mbak. Dalam hal ini peran besar Sipol untuk menentukan verifikasi yang akurat itu seperti apa Pak? Oh iya, jadi ini memang istimewanya Sipol ya. Sipol itu bisa mendeteksi soal kegandaan pengurus partai politik. Jadi kalau misalnya ada pengurus partai politik yang namanya ganda itu misalnya dengan partai politik yang lain, maka di dalam Sipol itu akan terdeteksi. Karena di situ ada nick-nya yang mudah bisa kita cek begitu kan. Kemudian misalnya soal keterwakilan perempuan ya. Kan itu juga penting untuk kita bisa melihat minimal keterwakilan perempuan 30% ya di tingkat pusat, kecuali di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu hanya memperhatikan 30%. Nah, ini juga bagian dari kita untuk mengedukasi partai politik. Kemudian soal legalitas sekretariat partai politik, kita pastikan betul dokumen sekretariat partai politik itu ada atau tidak begitu kan. Kemudian sampai kapan mereka kalaupun misalnya nyewa. Tapi kalau misalnya dia punya sendiri kan itu jauh lebih baik. Atau misalnya keanggotaan partai politik. Nah, Sipol bisa mendeteksi pada saat melakukan verifikasi secara administrasi ya. Itu dilakukan melalui sistem digitalisasi atau menggunakan Sipol. Nah, di beberapa partai politik yang pernah kami lakukan pada saat verifikasi administrasi keanggotaan partai politik begitu, itu ada banyak anggota partai politik itu yang namanya ganda di beberapa partai politik. Misalnya ada namanya si A terdaftar di partai A dan di partai B atau di partai C. Itu ada. Kita temukan pada saat verifikasi administrasi. Nah, pada saat kita temukan dalam proses verifikasi administrasi, maka kita punya kewajiban untuk melakukan verifikasi faktual. Karena kita harus tanya betul kan, sesungguhnya yang bersangkutan anggota partai mana? Partai A, partai B, atau partai C? Atau tidak sama sekali. Atau tidak sama sekali. Ya. Karena yang bisa menentukan ya anggota partainya. Kita nggak bisa mengklaim, oh ini mungkin partai A atau partai B begitu. Nah, itu bagian dari kemudahan kita untuk memverifikasi sistem keanggotaan partai politik, pengurus, dan yang lain-lain. Jadi memang mekanismenya sudah diatur secara jelas ya Pak betul, ya? Betul. Pak, terkait dengan data pemutakhiran ini, kenapa harus berkelanjutan Pak? Apa alasannya Pak? Oh iya, jadi ini penting sebenarnya teman-teman masyarakat Banten. KPU itu harus bisa memberikan pelayanan kepada partai politik. Dan KPU juga punya tanggung jawab mengedukasi. Nah, di dalam daftar pemilih itu ada namanya daftar pemilih berkelanjutan ya. Karena pemilih kita kan sistemnya datanya kan cukup dinamis, berubah-ubah. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang sudah 17 tahun, ada yang pindah begitu kan, ada yang masuk dan seterusnya. Nah, itu dalam daftar
pemilih, tapi di dalam daftar anggota partai politik atau sipol misalnya, KPU juga ingin memastikan semua partai politik yang sudah melakukan siklus pergantian pemimpin itu terdokumentasi dengan baik, tercatat dengan baik di dalam sipol. Nah, teman-teman partai politik juga punya akun, punya admin ya, sehingga ketika mereka melakukan perubahan soal kepengurusan maka harus langsung diupdate di dalam sipol masing-masing. Atau misalnya teman-teman partai politik ketika ingin mengupdate keanggotaan partai politik, mereka bisa melakukan itu, dan itu sebenarnya lebih mudah, sehingga pada saat pemilu teman-teman partai politik tidak perlu lagi sibuk-sibuk mencari anggota yang baru. Karena mereka setiap tahun harus melakukan update secara berkelanjutan. Atau misalnya di dalam surat dinas KPU nomor 1076 itu sipol berkelanjutan atau keanggotaan partai politik berkelanjutan itu bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sehingga teman-teman partai politik itu ketika ingin mengupdate keanggotaan partainya itu bisa langsung secara otomatis. Mereka tinggal mengupload begitu kan. Atau ada anggota partai politik yang keluar misalnya karena statusnya sudah berubah, yang jadi PNS atau jadi anggota TNI Polri. Betul. Itu bagian dari proses pemutahiran, dan teman-teman partai politik saya kira harus bisa menyesuaikan dengan kondisi itu. Karena kan pasti bagian dari proses memastikan partai politik itu eksis atau tidak eksis dari keanggotaan partai politiknya salah satunya. Jadi memang sipol ini tugasnya untuk merapikan administrasi terkait keanggotaan ya Pak ya. Betul. Supaya memang nanti ketika pemilu gitu ya, kita tidak usah repot-repot untuk mempersiapkan partai politik itu ternyata belum ready loh kepengurusannya atau tidak memenuhi syarat itu ya. Memang ini tugas etis kita sih Pak ya sebagai penyelenggara pemilu. Nah Pak, misalnya nih dalam sipol itu kan ada salah satu fitur namanya ceknik. Nah di situ kita bisa mengetahui kita dicatut oleh partai politik mana kalau misalnya kita bukan anggota partai politik ya. Nah itu bagaimana penanganannya Pak? Apakah bisa langsung melapor ke provinsi atau ke Kapkota atau ada mekanisme yang lain Pak? Iya, jadi di dalam proses verifikasi keanggotaan partai politik itu ada banyak sekali misalnya masyarakat yang merasa namanya itu dicatut oleh partai politik, karena sesungguhnya yang bersangkutan tidak pernah menyatakan bersedia sebagai anggota partai politik. Kan harusnya begitu dong. Siapapun yang menjadi anggota partai politik membuat surat pernyataan kesediaan, diberikan KTA dan seterusnya. Nah, ada beberapa masyarakat memang pada saat proses verifikasi itu merasa dirinya terganggu karena tiba-tiba kok namanya ada di dalam anggota partai politik tertentu. Nah, ada mekanisme yang harus ditempuh oleh masyarakat. Pertama, kita ingin menyampaikan bahwa masyarakat boleh mengecek namanya di dalam sipol. Di dalam sipol itu ada fitur cek nik ya. Cek nik, dimasukkan saja niknya di dalam fitur, di salah satu fitur di sipol itu, maka akan muncul namanya. Dia terdaftar di partai apa, partai A, partai B dan seterusnya. Kalau itu dia namanya ada, maka harus cepat lapor ke KPU Kabupaten Kota. Karena keanggotaan partai politik itu diverifikasinya oleh KPU Kabupaten Kota. Nanti ada surat pernyataan keberatan yang diisi oleh masing-masing anggota masyarakat yang merasa namanya dicatut, dan itu disampaikan kepada KPU, sehingga KPU langsung menyampaikan kepada teman-teman partai politik ya, siapa saja nama-nama yang merasa dicatut oleh partai politik. Karena yang punya kewenangan untuk menghapus daftar di dalam sipol itu partai politik. Karena yang memasukkan namanya kan partai politik. Mereka ya, iya. Bukan orang per orang masuk anggota partai politik namanya ada dalam sipol, ya enggak juga. Atau misalnya KPU. Semuanya teman-teman partai politik yang harus melakukan proses validasi, menghapus, dan itulah yang disebut kita pemutahiran data partai politik. Supaya masyarakat yang namanya dicatut itu bisa mudah untuk bisa dihapus oleh teman-teman partai politik. Nah, memang harusnya ketika masyarakat itu mengadu, kemudian kita sampaikan ke partai politik, memang harus ditambahkan satu
instrumen penting di dalam sipol itu misalnya muncul notifikasi bentuk dari protesnya masyarakat sehingga teman-teman partai politik bisa langsung pengelola sipolnya itu bisa langsung ngecek ternyata ada notifikasi yang muncul di dalam sipolnya sehingga mudah mereka untuk mendelete atas nama yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Itu berarti pandangan Pak Auha ya, harus ada notifikasi ya di admin sipolnya partai politik. Sehingga ketika namanya kita sampaikan itu sudah otomatis muncul begitu ya. Karena kalau misalnya kita harus berkirim surat kemudian kita nyampaikan secara manual, itu biasanya responnya agak lama. Memakan waktu tentu saja ya Pak ya. Betul, agak lama prosesnya. Tapi dari penjelasan Pak Auha itu kita mengetahui bahwa ada proses yang cukup demokratis ya Pak ya, di mana masyarakat terlibat, masyarakat juga bisa melakukan saran dan masukan dan juga mendukung proses demokrasi ini supaya lebih transparan gitu ya, terkait dengan peserta pemilu nih partai politik. Nah Pak, terkait dengan verifikasi, itu kan ada verifikasi administrasi dan faktual. Nah dalam sipol ini apakah verifikasi keduanya itu merupakan siklus atau memang ada mekanisme yang urut dan penggunaan sipol itu beriringan gitu Pak dengan mekanisme verifikasi? Jadi di dalam proses pemutakhiran data partai politik di dalam rangka menetapkan partai politik itu menjadi peserta pemilu, maka ada proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Nah di dalam undang-undang partai politik termasuk di dalam undang-undang pemilu, bahwa partai politik yang namanya ada di dalam parlemen atau nama partai politik yang sudah memenuhi parliamentary threshold itu tidak dilakukan proses verifikasi faktual soal keanggotaan partai politik, hanya pengurus dan sekretariat. Kemudian bagi partai politik yang baru itu di undang-undang yang lama ya, itu dilakukan proses verifikasi faktual keanggotaan. Nah itu yang membutuhkan waktu yang lama. Nah siklus ini dilakukan setiap 5 tahun sekali di dalam undang-undang yang lama ya. Tapi kalau melihat putusan MK kan parliamentary threshold itu kelihatannya dihapus begitu kan, ditiadakan sehingga teman-teman partai politik bisa dengan mudah untuk ikut serta dalam proses pemilu. Nah proses verifikasi itu pemilu-pemilu sebelumnya dilakukan secara berkelanjutan 5 tahun sekali. Jadi setiap mau pemilu, KPU punya tanggung jawab, punya tugas untuk melakukan verifikasi. Baik verifikasi administrasi maupun verifikasi keanggotaan partai politik. Nah itu dilakukan secara kontinu setiap 5 tahun sekali pada saat mau pemilu begitu. Jadi saya coba review Pak ya, kalau untuk pengurus dan keanggotaan itu bisa dimasukkan sipol setiap 6 bulan sekali. Betul. Kalau yang verifikasi itu 5 tahun sekali. Betul ya Pak ya. Nah Pak, untuk penggunaan sipol bagi peserta ya partai politik, untuk perkembangannya hingga saat ini bagaimana Pak? Apakah sudah ada progres yang signifikan atau seperti apa? Ya, kalau kita melihat di tahap verifikasi berkelanjutan data partai politik semester pertama tahun 2025 ini pasca pemilu, itu ada beberapa partai politik yang melakukan update perubahannya. Kalau tidak salah ada 9 partai politik. Nah dari 9 partai politik yang melakukan perubahan itu beragam. Ada yang misalnya pergantian pengurus di tingkat kecamatan, ada di tingkat kabupaten kota, ada yang keanggotaan partai politiknya misalnya berkurang karena ada klaim, ada keberatan dari masyarakat, kemudian itu menjadi berkurang keanggotaan partai politik, atau misalnya sekretariat partainya berubah. Nah ini terus kita lakukan setiap per semester, gitu kan. Nah di Banten misalnya ada beberapa partai politik yang sudah melakukan suksesi pergantian pengurus, tapi secara administrasi itu belum menyampaikan ke kami, dan di sipol juga masih data yang lama karena mungkin saja administrasinya belum selesai di internal masing-masing partai politik. Nah itu yang kemudian oleh partai politik harus diupdate, dilaporkan ke dalam sipol sehingga KPU punya informasi untuk melakukan verifikasi soal dokumen data partai politik.
Jadi memang cukup progresif ya Pak ya penggunaan Betul. sipol terkait dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Terakhir Pak, pertanyaan kita terkait dengan feedback atau kritik dari partai politik selaku pengguna sipol ya Pak ya. Apakah mereka itu kesulitan atau mudah atau mungkin ada tambahan-tambahan fitur atau pengen ada tutorial baru nih tentang fitur-fitur di sipol. Seperti apa Pak? Iya, kalau kendalanya selama ini memang kalau soal aplikasi digital, soal apa namanya, karena ini barang baru ya, karena ini barang baru sehingga teman-teman partai politik itu harus juga kita berikan apa namanya edukasi. bimbingan teknik ya, bimbingan teknis, kemudian kita berikan edukasi supaya penggunaannya mereka bisa lebih mudah ya. Tapi di beberapa partai politik atau khususnya di Banten ya rata-rata memang operator sipolnya itu anak-anak muda, anak muda sehingga mereka lebih humble dengan teknologi. Mudah untuk mengoperasikan dan menggunakannya. Nah, kecuali misalnya ketika kita melakukan proses pemutakhiran data partai politik ya, kadangkala memang datanya itu ada yang dari luar Banten begitu yang harus kita sampaikan kepada teman-teman partai politik, dan itu bagian dari tugas kita memastikan bahwa data ini memang akuntabel, data yang ada di Provinsi Banten, dan itu menjadi tanggung jawab kita menyampaikan kepada partai politik. Jadi sampai sejauh ini partai politik sih cukup bisa mengikuti apa adaptif yang ada ya, di dalam sipol, walaupun tentu di awal kita harus memberikan atensi terhadap mereka. Tapi untuk respon dari partai politik menggunakan sipol ini, mereka trennya positif atau gimana Lebih Pak? positif, karena sebenarnya lebih ribet ya, lebih ribet menggunakan sistem manual. Karena ada banyak berkas yang harus mereka siapkan. Tapi kalau menggunakan sipol, mereka sebenarnya lebih mudah. Walaupun di beberapa partai politik sipolnya ada yang terpusat misalnya kan, ada juga yang dikelola oleh teman-teman di daerah. Nah, yang terpusat ini kadang-kadang teman-teman di daerah ini informasi dari partai politik itu juga mereka datanya kadang-kadang agak delay ya Pak? Iya, agak delay begitu kan. Harus nunggu dulu dari pusat. Nah, ini bagian dari apa namanya soal koordinasi teman-teman di masing-masing partai politik saya kira. Oke, sepertinya kita cukup tercerahkan ya teman pemilih ya, bahwa ternyata alat kerja yang diciptakan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan pengadministrasian partai politik sebagai peserta pemilu dalam pemilu dan pemilihan itu cenderung mempunyai tren yang positif. Ya, dan lebih artinya maju lah, kita lebih modern, Mbak. Dan artinya KPU selalu adaptif terhadap perkembangan dan kemajuan zaman. Nah, tadi itu merupakan salah satu kerja KPU pasca pemilu dan pemilihan. Masih banyak lagi yang harus kami kerjakan, misalnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kemudian pelayanan informasi publik, dan lain sebagainya. Jadi teman pemilih, untuk mengikuti update informasi kepemiluan, jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter, dan juga Facebook kita di KPU Provinsi Banten, serta official YouTube Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. Terima kasih Pak Oha atas pencerahannya. Terima kasih Mbak Anis, mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada masyarakat Banten. Luar biasa sekali ya Pak ya. Hari ini kita sudah membahas sipol yang begitu rumit menjadi sangat sederhana dan bisa diterima dengan baik oleh teman pemilih. Itu dulu dari kami. Terima kasih sekali lagi Pak Oha. Semoga sehat selalu dan lancar aktivitasnya. Amin. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.